Saya mewakili kelompok 3, yaitu yang beranggotakan Mas Erwan Sani Elbans, Dr. Catur Ariwibowo, Mbak Zakiyah, Dr. Gemayang Sura, Dr. Anissa Nuraisa Jausal, saya sendiri Clara Sylvia Agustin, dan Dr. Mega Zulfatus Soraya. Dalam hal ini, mohon maaf, ada sedikit kendala. Dalam hal ini, kelompok saya akan membahas mengenai yang pertama, alat untuk meningkatkan kinerja, kemudian tim peningkatan kinerja, kemudian meningkatkan keselamatan pasien, mengelola sumber daya rumah sakit, dan mengelola kualitas. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang pertama Mas Erwan. Kepada Mas Erwan, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Clara. Di sini saya akan menjelaskan untuk slide yang awal definisi kinerja. Kinerja berasal dari kata to perform yang artinya melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Kemudian menurut Prawiro Suntoro tahun 1999 dalam bukunya Mary Anoraga Panji mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Kemudian kinerja pegawai dalam organisasi mengarah kepada kemampuan pegawai dalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Next. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja performance appraisal adalah suatu cara yang dilakukan untuk menilai prestasi kerja seorang pegawai apakah mencapai target pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Kemudian pelaksanaan penilaian hasil kerja atau kinerja organisasi maupun kinerja individual dilakukan oleh sistem manajemen yang bertugas untuk melakukan penilaian hasil kerja karyawan yang disebut manajemen kinerja. Manfaat penilaian kinerja. Menurut Siagian tahun 2002 bahwa penilaian kinerja bermanfaat untuk perbaikan prestasi kinerja, penyesuaian kompensasi, keputusan penempatan, kebutuhan latihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, memperbaiki penyimpangan proses staffing, mengurangi ketidakakuratan informasi, memperbaiki kesalahan desain pekerjaan, kesempatan kerja yang adil, membantu menghadapi tantangan eksternal. Next. Faktor affecting performance. Ya, ada satu faktor individu, faktor kepemimpinan, faktor tim kerja, faktor sistem organisasi, dan faktor situasi menurut Ahmad Sobirin, MBA PhD. Next. Faktor individu. Baik buruknya kinerja organisasi tentu saja dipengaruhi oleh individu orang tersebut seperti kompetensinya, kemampuan dalam menjalankan tugas, pengetahuan yang dimiliki, sikap kerja, komitmen, dan motivasi dari individu tersebut. Kemudian dari faktor kepemimpinan, kualitas kepemimpinan seorang manajer seringkali mampu menjalankan fungsi manajerialnya. Misalnya, membuat keputusan yang baik tetapi tidak jarang gagal menjalankan fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan manajer misalnya tidak mampu berinteraksi dengan karyawan dan gagal memberi dorongan, motivasi, inspirasi, dan dukungan terhadap karyawannya. Akibatnya, karyawan tersebut tidak bisa bekerja maksimal sehingga organisasi tidak mampu menghasilkan kinerja yang diinginkan. Next. Faktor tim kerja. Dalam kehidupan organisasi, tidak semua pekerjaan bisa diselesaikan seorang karyawan secara mandiri. Suka atau tidak keterlibatan rekan kerja tidak bisa dihindarkan. Artinya, kinerja individu karyawan dan kinerja organisasi secara keseluruhan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas, tetapi juga dukungan tim kerja menjadi penentu kinerja organisasi. Kemudian faktor sistem organisasi. Dalam bahasa sistem organisasi terdiri dari beberapa subsistem yang paling terkait. Artinya, gagalnya salah satu subsistem bisa menggagalkan performa organisasi secara keseluruhan. Hal ini berarti organisasi harus secara terus-menerus menjaga dan memonitor sistem organisasi agar organisasi bersangkutan dapat berjalan lancar sehingga organisasi mampu berkinerja dengan baik.
Faktor situasi, konteks. Keempat faktor yang disebutkan di atas biasa disebut sebagai faktor internal organisasi. Menurut teori sistem system teori, keberhasilan sebuah organisasi berprestasi tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga faktor eksternal. Kemudian kemampuan organisasi mengatasi tekanan faktor eksternal seperti situasi ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan persaingan memungkinkan organisasi bisa bekerja dengan baik yang berarti pula kinerjanya akan baik. Faktor situasi. Slide sebelumnya. Faktor situasi atau konteks, keempat faktor yang disebutkan ini faktor eksternal. Oh ya, ini sudah. Next, Dok. Usaha untuk meningkatkan kinerja. Menurut MIFTA tahun 2000, kegiatan organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja karyawan ada 3 cara, yaitu 1 dengan peningkatan melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan melalui promosi, dan yang ketiga peningkatan melalui transfer. Peningkatan melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan pendidikan, suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang di dalamnya, peningkatan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan yang menyangkut kegiatan pencapaian tujuan dari organisasi. Kemudian pelatihan. Pelatihan adalah peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan pekerjaan tertentu dan merupakan beban penting bagi organisasi di mana pekerjaan itu berada. Next. Kemudian peningkatan melalui promosi. Promosi merupakan perubahan kedudukan seseorang dalam rangka susunan jabatan yang lebih tinggi dari keadaan semula. Baik, slide sebelumnya. Ditinjau dari segi tanggung jawab, syarat-syarat maupun penghasilan. Kemudian tujuan dan manfaat dari promosi tersebut memungkinkan perusahaan untuk mendayagunakan keahlian-keahlian dan kemampuan karyawan setinggi mungkin, memotivasi para karyawan untuk meningkatkan kinerjanya, dan yang terakhir menyebabkan efisiensi organisasional yang lebih besar dan tingkat moral kerja karyawan yang tinggi. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Kiki. Kepada Mbak Kiki saya persilakan. Terima kasih Mas Erwan. Baik, untuk selanjutnya adalah peningkatan kinerja dapat dilalui melalui adanya peningkatan melalui transfer. Peningkatan melalui transfer dalam hal ini adalah merupakan suatu perpindahan dari satu tempat kerja yang satu ke tempat kerja yang lain tanpa disertai perubahan dari kelas pekerjaan atau penghasilan dan juga tidak diisyaratkan melalui kualifikasi kemampuan atau kecakapan yang lebih tinggi dari kedudukan yang sekarang. Ini menurut MIFTA tahun 2000. Next, Dok. Kemudian alat untuk meningkatkan kinerja ini didapatkan melalui 2 cara, yaitu secara kualitatif dan secara kuantitatif. Untuk mengukur secara kualitatif, di mana peningkatan secara kualitatif adalah merupakan alat untuk peningkatan kinerja yang digunakan untuk dapat menghasilkan ide, kemudian pengaturan prioritas, mempertahankan arah, dan menentukan apa saja yang menjadi penyebab masalah dan proses dari klasifikasi. Contoh dari alat kualifikasi yaitu brainstorming atau teknik pengambilan keputusan untuk mengambil sejumlah ide besar dan kreatif. Kemudian dengan multi voting, selanjutnya dengan nominal group teknik, yaitu teknik untuk terstruktur dari brainstorming dalam mengidentifikasi dan memberi peringkat masalah. Kemudian affinity diagrams, kemudian diagram sebab akibat atau cause and effect diagram, kemudian dengan survei, melalui kuesioner dan wawancara dan lain-lain. Next, Dok. Yang kedua adalah alat peningkatan secara kuantitatif. Untuk mengukur secara kuantitatif ini adalah suatu metode dalam peningkatan kinerja yang digunakan dalam rangka untuk mengukur kinerja, mengumpulkan dan menampilkan data dalam pemantauan kinerja.
Contoh alat dari kuantitatif yaitu control charts, yaitu suatu teknik yang dikenal dengan metode grafik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu proses berada dalam pengendalian kualitas secara statistik atau tidak, sehingga dapat memecahkan masalah dan menghasilkan perbaikan dalam kualitas. Kemudian diagram grafik batang, kemudian alat yang lainnya dapat digunakan melalui histogram atau tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan. Kemudian dapat juga dengan scatter atau diagram pencar yang juga disebut diagram sebar, yang merupakan gambaran menunjukkan kemungkinan seberapa besar hubungan. Kemudian line graph dan lain-lain. Next dong. Ini ada 4 step dalam menentukan kinerja, alat kinerja itu secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Step pertama dalam menentukan tujuan dari pengembangan pengembangan tujuan, yaitu secara kualitatif dapat menggunakan alat dia affinity diagram, kemudian brainstorming, matrix decision metric, kemudian force field analysis, multivoting, nominal group teknik, dan survei. Sedangkan dengan kuantitatif, alatnya dapat menggunakan bar graph, check sheets, control chart, histogram, line graph, Pareto chart, scatter diagram, dan survei. Kemudian untuk menganalisa praktek terkini, untuk menganalisa step kedua, untuk menganalisa praktek terkini, secara kualitatif dapat menggunakan alat yaitu brainstorming, sebab dan akibat diagram sebab akibat, kemudian 5 ways, flowchart, survei, dan workflow diagram. Sedangkan dengan kuantitatif dapat menggunakan alat bar graph, check, control chart, histogram, line graph, Pareto chart, scatter diagram atau diagram tebar, dan survei. Kemudian untuk pengembangan dari implementasi, pada step pengembangan dan implementasi, dalam mendesainnya secara kualitatif dapat menggunakan alat yaitu affinity diagram, kemudian brainstorming, decision metric, dapat juga menggunakan flowchart, force field analysis, kemudian nominal group, dan planning matrix. Kemudian sedangkan dengan kuantitatif, alat yang digunakan berupa bar graph, check, control chart, histogram, line graph, Pareto chart, dan scatter diagram. Untuk step keempat, yaitu dalam mengukur kesuksesan, secara kualitatif, alat yang digunakan menggunakan stakeholder analysis, kemudian workflow diagram, storyboards, dan survei. Dan sedangkan untuk kuantitatif, alat yang dapat digunakan berupa bar graph, check sheet, control chart, histogram, line graph, Pareto chart, diagram tebar, dan survei. Next, Dok. Kemudian dalam tim peningkatan kinerja, dalam hal ini adalah tim peningkatan kinerja. Tim adalah suatu grup kecil yang terdiri dari orang-orang dengan keterampilan-keterampilan yang saling melengkapi dan memiliki komitmen untuk tujuan bersama, sasaran kinerja yang jelas, dan pendekatan-pendekatan yang mereka jadikan sebagai tanggung jawab bersama dalam kesuksesan suatu program. Sedangkan menurut Buchholz dalam Robin tahun 2010, mengatakan bahwa teamwork adalah suatu proses bekerja dalam sebuah kelompok yang dengan kepemimpinan partisipatif, berbagi, bertanggung jawab, konsekuen, lurus dalam tujuan, kemudian berkomunikasi yang intensif, kemudian fokus ke masa depan, fokus pada tugas, bakat yang kreatif dan responsif untuk mencapai suatu tujuan organisasi.
Dan menurut pendapat lain juga dikemukakan oleh Frankel tahun 2008, menyatakan bahwa tim peningkatan kinerja atau teamworks adalah sebuah proses keterampilan-keterampilan dan tingkah laku yang kompleks dan dinamis dalam rangka untuk mendukung dari kinerja tim. Next, Dok. Ini ada perbedaan dari kelompok kerja atau work group dan tim kerja atau work teams. Di mana kalau kelompok kerja adalah ini berdasarkan dari kebutuhan informasi. Kemudian sifatnya adalah natural, terkadang bisa positif, bisa negatif. Dan ini kalau work group, kelompok kerja bersifat individual, kemudian sifatnya acak dan bervariasi. Sedangkan kalau tim kerja merupakan kinerja bersama-sama, sifatnya positif, antar individu dan tim saling melengkapi dan saling melengkapi. Dengan catatan bahwa suatu kelompok sebagai tim tidak secara otomatis dapat meningkatkan kinerjanya. Kemudian tim yang berhasil atau berkinerja tinggi mempunyai karakteristik tertentu dan manajemen penggunaan tim dengan harapannya dengan menggunakan tim works dapat memperoleh peningkatan kinerja dari suatu organisasi. Untuk next slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Mayang. Oke, maaf Mbak, ya saya yang menggantikan Mbak yang sebentar untuk membacakan slide ini. Ketika ada suatu kesalahan, dan pada peluang perbaikan diidentifikasi kelompok orang yang dikenal sebagai tim perbaikan berkumpul. Dengan mengikuti perbaikan model dan menggunakan alat perbaikan, tim bekerja sama untuk mencapai perbaikan tujuan. Keberhasilan tim ini bergantung pada manajemen yang efektif dan menyusun suatu anggota tim yang berfungsi sesuai dengan peran tersebut. Untuk mengisi peran berikut ini. Yang pertama yaitu sponsor. Sponsor ini sendiri yaitu berfungsi untuk mengontrak tim perbaikan, memberikan perbaikan awal tujuan, memantau kemajuan tim dan mendukung tim. Untuk yang kedua, pimpinan tim. Pimpinan tim ini sendiri yang bertujuan untuk mengkoordinasikan tugas dan komunikasi proyek dengan orang luar, menghilangkan hambatan dan menjaga proyek tetap pada jalurnya. Lalu ada fasilitator untuk membantu mengelola diskusi tentang proses selama tim rapat, biasanya dengan mengajukan pertanyaan. Misalnya, bagaimana kita ingin membuat keputusan ini? Hal apa yang ingin kita sepakati? Lalu yang keempat yaitu adanya untuk berperan sebagai perekam. Perekam ini untuk menangkap ide, keputusan, item tindakan, dan juga tugas pada flight chart atau papan tulis untuk kemudian ditranskripsikan menjadi tulisan ringkasan proyek. Lalu yang kelima yaitu ada tim keeper untuk menangkap dan yang keenam adanya berperan sebagai anggota tim. Next. Langkah-langkah dalam peningkatan kinerja tim itu sendiri yaitu adanya satu, memperjelas tujuan tim itu. Yang kedua, kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Yang ketiga, mendorong partisipasi anggota, lalu ada pendidikan dan pelatihan, lalu reward dan punishment-nya, lalu komunikasi efektif, dan kerjasama. Lalu ada efektivitas manajemen konflik. Lingkungan di dalam tim harus mendorong interaksi dan komunikasi terbuka. Lingkungan seperti itu
mendorong munculnya ide-ide baru, dan perbaikan terus-menerus. Tim yang efektif memiliki banyak karakteristiknya. Menghormati anggota tim lainnya adalah penting. Kerjasama sebagai tim membutuhkan kepercayaan, fokus pada tujuan akhir, dan mempelajari lebih banyak akan sesuatu hal. Lalu ada keselamatan pasien. Di sini keselamatan pasien, rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan memiliki keharusan untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap derajat kesehatan yang maksimal dan memuaskan, yaitu dengan penjaminan mutu pelayanan kesehatan. Dua itu keselamatan pasien. Keselamatan pasien itu sendiri merupakan bagian dari indikator mutu klinik di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit, yang merupakan suatu sistem untuk membuat asuhan pasien menjadi lebih aman karena dapat mengurangi dan menghindari kecacatan atau kesalahan dalam pemberian pelayanan kepada pasien tersebut. Lalu keselamatan pasien rumah sakit itu sendiri adalah suatu sistem yang diterapkan untuk mencegah terjadinya cedera akibat perawatan medis dan kesalahan pengobatan melalui suatu sistem asesmen risiko, identifikasi, dan pengelolaan faktor risiko. Pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar, dan tindak lanjut dari insiden, serta implementasi solusi untuk meminimalisirkan timbulnya suatu risiko. Di sini kita mengenal beberapa istilah-istilah lain dari suatu insiden keselamatan pasien. Yang pertama, insiden keselamatan pasien, yaitu IKP atau Patient Safety Incident, adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan penyakit, cedera, cacat, kematian, dan lain-lain yang tidak seharusnya terjadi. Kejadian yang kedua, kejadian tidak diharapkan atau KTD biasanya. Adverse event adalah suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan atau biasanya commission atau karena tidak bertindak, omission, bukan karena underlying disease atau kondisi dari pasien. Kejadian nyaris cedera. Kalau nyaris cedera itu misnears. Adalah suatu insiden yang belum sampai terpapar ke pasien, sehingga tidak menyebabkan cedera pada pasien. Lalu ada kejadian tidak cedera atau KTC, adalah insiden yang sudah terpapar kepada pasien, tapi tidak menimbulkan suatu cedera. Dapat terjadi karena keberuntungan. Misalnya, pasien terima suatu obat yang kontraindikasi, tetapi tidak menimbulkan suatu reaksi. Atau peringatan, atau peringanan. Suatu obat dengan reaksi alergi diberikan. Diketahui secara dini, lalu diberikan antidotumnya. Yang selanjutnya, kondisi potensial cedera. Adalah suatu yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum menjadi insiden. Yang selanjutnya, kejadian sentinel atau sentinel event, yaitu suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang diharapkan atau tidak dapat diterima seperti operasi pada bagian tubuh yang salah. Root Cause Analysis atau RCA. Metode evaluasi terstruktur untuk identifikasi akar masalah dari kejadian yang tidak diharapkan dan tindakan adekuat untuk mencegah suatu kejadian yang sama untuk berulang kalinya. Failure Mode and Effects Analysis. Metode perbaikan kinerja dengan mengidentifikasikan dan mencegah potensi kegagalan sebelum terjadi. Hal tersebut didesain untuk meningkatkan suatu keselamatan pasien. Adapun tujuan sistem keselamatan pasien itu sendiri, yaitu adalah tujuan penerapan sistem dari keselamatan pasien di rumah sakit. Yang pertama, terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit, meningkatkan akutabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat.
Menurutnya, kejadian tak diharapkan dan terlaksananya program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan dari kejadian yang tidak diharapkan tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Mega. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang sasarannya. Untuk sasaran keselamatan pasien yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 pada tahun 2011, yaitu tentang ketepatan identifikasi pasien. Kedua adalah peningkatan komunikasi yang efektif. Ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Kelima adalah pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan terakhir adalah pengurangan resiko pasien jatuh. Untuk meningkatkan keselamatan pasien dapat dilakukan dengan yang pertama adalah keselamatan di pelayanan kesehatan. Untuk meningkatkan keselamatan pasien, sistem dan proses itu harus diperiksa untuk melihat apakah perubahan itu diperlukan untuk mengurangi kemungkinan pasien yang akan dirugikan. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kesalahan. Inisiatif peningkatan keselamatan pasien merupakan komponen penting dari perawatan kesehatan, upaya manajemen mutu organisasi secara keseluruhan. Yang kedua adalah untuk mencegah kesalahan. Tujuan pengukuran kinerja keselamatan pasien adalah untuk menemukan dan mengatasi masalah sebelum kejadian yang merugikan terjadi. Untuk pelaksanaan kegiatan, untuk mencegah kesalahan itu segala sesuatu baik dari proses awal maupun sampai proses akhirnya. Selanjutnya adalah mengurangi kesalahan perawatan pasien. Cara untuk menghilangkan dan mengurangi kesalahan yang terjadi saat perawatan pasien didasarkan pada ilmu ataupun pengetahuan tenaga kesehatan, dalam hal ini adalah sumber daya manusianya, tentang bagaimana merawat pasien yang sesuai dengan standar operasional prosedur sehingga dapat meningkatkan keselamatan pasien. Yang keempat adalah mengukur keselamatan pasien. Untuk menemukan dan mengatasi masalah sebelum kejadian yang merugikan terjadi pada pasien, sehingga dengan pengukuran tersebut dapat mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Lalu selanjutnya adalah memperbaiki keselamatan pasien. Bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pasien dengan menentukan tujuan perbaikan, menganalisis praktik saat ini, merancang dan menerapkan perbaikan, dan serta mengukur kesuksesan. Bagaimanakah langkah-langkah penerapan sistem keselamatan pasien? Yang pertama itu membangun budaya kerja yang mementingkan keselamatan dan keamanan pasien dengan meningkatkan kewaspadaan secara terus-menerus. Yang kedua adalah kepemimpinan dan dukungan terhadap seluruh petugas rumah sakit dalam menjaga keselamatan dan juga keamanan pasien. Lalu selanjutnya melakukan manajemen risiko secara terpadu dan menganjurkan dan memfasilitasi pelaporan semua kasus medical error yang dapat digabungkan dari tingkat lokal sampai tingkat nasional dengan menjaga kerahasiaan pasien dan organisasi yang melaporkan. Lalu melibatkan pasien, keluarga, dan seluruh masyarakat, menjelaskan dan juga bila perlu minta maaf, menyelidiki penyebab secara terbuka, mempelajari dan menyebarluaskan temuan tentang penyebab kegagalan medis, diantaranya pendekatan root cause analysis, dinamika sistem, diagram tulang ikan, dan juga lain-lainnya, dan memberikan solusi-solusi untuk mencegah harm, bukan hanya sebatas menganjurkan staf untuk berhati-hati, tetapi lebih ke mengatasi permasalahan yang mendasar tersebut. Perancang peralatan dan juga sistem serta proses-proses untuk lebih intuitif dan mempersulit petugas untuk melakukan kesalahan, serta mempermudah petugas untuk menemukan kesalahan. Untuk pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit, di sini rumah sakit itu adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang jasa yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan pengelolaan sumber daya, baik dalam bentuk sarana dan prasarana maupun manusianya. Dalam hal sumber daya manusia, rumah sakit merupakan organisasi padat sumber daya manusia karena banyaknya macam profesi dan juga jumlah tenaga kerja yang bergerak di dalamnya. Dan sumber daya yang ada di dalam rumah sakit terdiri dari tenaga kesehatan, meliputi dokter, perawat, apoteker, analis, ahli gizi, fisioterapis, radiografer, peragam medis, dan juga tenaga non-kesehatan seperti
bagian keuangan, administrasi, personalia, keamanan, dan juga sebagainya. Dalam sistem manajemen rumah sakit diperlukan sebuah sistem atau model untuk mengelola sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Modal manajemen sumber daya manusia terdiri dari 7P, yaitu perencanaan, penerimaan, pengembangan, pembudayaan, pendayagunaan, pemeliharaan, dan pensiun, menurut Saraswati S. Putri. Dan model pengelolaan SDM RS, yaitu yang pertama dari perencanaan tadi. Perencanaan merupakan aktivitas proses penetapan apa yang ingin dicapai dan pengorganisasian sumber daya untuk mencapainya. Perencanaan sumber daya manusia itu meliputi jenis tenaga yang dibutuhkan, berapa jumlahnya yang disesuaikan dengan lingkup pelayanan yang akan dilaksanakan. Kedua adalah penerimaan. Penerimaan karyawan merupakan tahap yang sangat kritis dalam manajemen SDM. Bukan saja karena biaya proses penerimaan yang sangat mahal, tetapi juga diperlukan menyeleksi karyawan baru. Karyawan itu merupakan wajah dari perusahaan atau organisasi tersebut, sehingga karyawan yang baik tentunya akan mencerminkan citra yang baik untuk rumah sakit. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Mayang. Kepada Mayang dipersilakan. Baik, terima kasih. Model pengelolaan SDM RS yang selanjutnya adalah pengembangan. Jadi di sini SDM harus dikembangkan secara terencana sesuai dengan pengembangan usaha agar menjadi kekuatan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Di dalam rumah sakit diperlukan karyawan yang selalu meningkatkan kompetensinya karena teknologi dan juga ilmu pengetahuan tentang pelayanan kesehatan berkembang sangat pesat dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah pembudayaan. Budaya dalam perusahaan merupakan fondasi bagi organisasi dan pijakan bagi pelaku yang ada di dalamnya. Budaya organisasi merupakan norma-norma dan nilai-nilai positif yang telah dipilih dan dijadikan pedoman dan ukuran kepatutan perilaku para anggota organisasi. Kompetensi yang dimiliki oleh karyawan rumah sakit harus diimbangi dengan kecerdasan emosional dan kebiasaan positif. Next. Selanjutnya adalah pendayagunaan. The right person in the right place merupakan salah satu prinsip pendayagunaan. Bagaimana kita menempatkan SDM yang ada pada tempat atau tugas yang sebaik-baiknya sehingga SDM tersebut bisa bekerja secara optimal. Pemeliharaan. SDM merupakan manusia yang memiliki hak asasi yang dilindungi oleh hukum. Perusahaan atau organisasi berkewajiban memperlakukan pegawai dengan baik, sebagaimana dengan hak yang dimilikinya sesuai dengan peraturan yang ada. SDM perlu dipelihara dengan cara pemberian gaji sesuai standar, jaminan kesehatan, kepastian masa depan, membangun iklim kerja yang kondusif, memberikan penghargaan atas prestasi yang diraih, dan lain sebagainya. Pensiun. Seiring berjalannya waktu, SDM akan memasuki masa pensiun. Rumah sakit harus menghindari kesan habis manis setelah dibuang, di mana ketika karyawan sudah pensiun kemudian dikeluarkan begitu saja. Karena seharusnya di rumah sakit mempersiapkan karyawannya agar siap memasuki dunia purna waktu dengan keyakinan. Ada beberapa hal yang dapat disiapkan seperti memberikan tunjangan hari tua yang akan diberikan pada saat karyawan pensiun, memberikan pelatihan-pelatihan khusus untuk membekali calon purna karyanya. Pengelolaan kualitas. Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Kualitas adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Dalam hal konteks mutu pelayanan kesehatan, kualitas merupakan kualitas pelayanan kesehatan, baik tenaga kesehatan, pelayanan, atau yang lainnya sesuai pengharapan pasien atau keluarga pasien. Suatu organisasi
harus melakukan upaya yang disengaja untuk mengukur, menilai, dan meningkatkan kinerja. Adanya kerangka kerja untuk mencapai aktivitas berkualitas dan lingkungan untuk mendukung peningkatan berkelanjutan. Keterlibatan manajemen yang aktif dalam kualitas dan pengawasan keselamatan pasien merupakan faktor yang berkontribusi untuk membangun organisasi perawatan kesehatan yang berkinerja tinggi. Untuk mencapai fungsi manajemen kualitas, organisasi perawatan kesehatan memiliki kualitas sistem manajemen atau kerangka kerja yang mendefinisikan dan memandu semua kegiatan pengukuran, penilaian, dan peningkatan. Infrastruktur ini bisa diatur dalam banyak cara. Variabel yang mempengaruhi organisasi kerangka kualitas meliputi jenis organisasi, ukuran organisasi, sumber daya yang tersedia, jumlah, dan jenis eksternal persyaratan kualitas yang dikenakan dan peningkatan kualitas internal prioritas. Pengelolaan kualitas di rumah sakit. Yang pertama adalah quality management system. Hal-hal yang saling terkait atau elemen yang berinteraksi yang digunakan organisasi untuk mengarahkan dan mengontrol implementasi kebijakan mutu dan pencapaian sasaran mutu sistem manajemen kualitas organisasi perawatan kesehatan bervariasi sesuai dengan tata kelola mereka dan struktur manajemen. Secara umum, terdapat 6 kelompok yang memenuhi kualitas peran manajemen. Yang pertama adalah Dewan Direksi atau Dewan Pengawas Rumah Sakit yang bertugas mengawasi dan mendukung kegiatan pengukuran, penilaian, dan peningkatan. Yang kedua adalah administrasi yang bertanggung jawab atas organisasi dan manajemen pengukuran, penilaian, dan kegiatan peningkatan. Yang ketiga adalah komite koordinasi yang mengarahkan kegiatan pengukuran, penilaian, dan peningkatan. Yang keempat, staf medis yang mengembangkan dan juga berpartisipasi dalam pengukuran, penilaian, dan kegiatan perbaikan yang berkaitan dengan kinerja dokter dan kinerja profesional medis yang berpraktik secara mandiri. Yang kelima, departemen yang berfungsi untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam pengukuran, penilaian, dan aktivitas perbaikan yang berhubungan dengan kinerja non-fisik. Selanjutnya adalah quality support service yang membantu semua kelompok dalam organisasi dengan kegiatan pengukuran, penilaian, dan peningkatan. Next. Yang kedua adalah quality management plan. Dokumen yang menjelaskan struktur dan proses organisasi untuk mengukur, menilai, dan meningkatkan kinerja atau rencana manajemen mutu kinerja, rencana perbaikan, kualitas, dan rencana keselamatan pasien atau sejumlah judul deskriptif lainnya. Rencana tersebut mencakup beberapa elemen yaitu yang pertama, pernyataan kualitas, yang kedua, penjelasan tentang infrastruktur manajemen mutu, yang ketiga, rincian pengukuran kinerja, yang keempat, evaluasi efektivitas kegiatan manajemen mutu. Next. Yang ketiga, hospital environment. Untuk meningkatkan kualitas, suatu organisasi harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas menjadi perubahan positif. Infrastruktur yang diperlukan mendukung peningkatan dan lingkungan yang ramah terhadap kualitas. Faktor lingkungan berkaitan dengan budaya organisasi, sedangkan budaya itu sendiri adalah sistem tindakan bersama, nilai, dan juga keyakinan untuk memandu perilaku anggota organisasi. Budaya perusahaan dalam lingkungan bisnis adalah salah satu contoh dari sistem seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Budaya dapat mendukung kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan peningkatan. Lingkungan rumah sakit dan budaya mempengaruhi keberhasilan kegiatan manajemen mutu. Pemimpin harus dapat menciptakan budaya yang mendukung tujuan rumah sakit dan jika diperlukan,
kita dapat mengubah budaya tersebut untuk mendorong peningkatan mutu dari suatu rumah sakit. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dr. Catur. Oke, terima kasih Dr. Kemayan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan tentang studi kasus. Jadi di sini saya mengambil studi kasus dari jurnal, yaitu tentang implementasi balance scorecard sebagai alat pengukur kinerja pada Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu oleh dan dua penulis ini, yaitu Antoni Sibarani dan Nani Halima Zahra dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Hasan Bengkulu. Slide. Balance scorecard adalah merupakan suatu sistem manajemen, pengukuran, dan pengendalian yang secara cepat, tepat, dan komprehensif dapat memberikan pemahaman kepada manajer tentang kemampuan bisnis dari rumah sakit. Pengukuran kinerja balance scorecard ini terdiri dari 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan atau pasien sendiri, perspektif bisnis dalam rumah sakit, serta terakhir adalah perspektif proses pembelajaran dan pertumbuhan. Selain itu, balance scorecard ini juga untuk menjabarkan dari segi operasional dari rumah sakit tersebut. Slide. Ini penjelasan masing-masing perspektif. Yang pertama adalah perspektif keuangan, yaitu pengukuran kinerja keuangan akan menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar bagi keuntungan rumah sakit. Yang kedua, tentang perspektif pelanggan, ini perspektif yang leading indicator atau leading indicator kita adalah tingkat kepuasan pelanggan. Ya, sebagai bahan tolak ukur, perspektif pelanggan adalah dengan melakukan perhitungan dengan bantuan kuesioner yang disebarkan ke pelanggan atau pasien, keluarga pasien terhadap kualitas pelayanan di rumah sakit, tarif, jasa, ataupun respon keluhan yang ada di rumah sakit. Slide. Yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal. Dalam perspektif ini memungkinkan kepala rumah sakit untuk mengetahui seberapa baik bisnis mereka berjalan, apakah produk atau jasa yang berhubungan sama rumah sakit ini sesuai dengan permintaan atau spesifik pasien atau tidak. Yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam hal ini dilihat adalah faktor sumber daya manusia, baik karyawan ataupun pegawai lainnya, sistem serta prosedur organisasi. Termasuk dalam perspektif ini yaitu pelatihan pegawai dan budaya rumah sakit yang berhubungan dengan perbaikan individu ataupun organisasi. Dan di situ juga ada dinilai juga adalah kepuasan, retensi dari karyawan atau produktivitas dari karyawan terhadap kebijakan yang dilakukan di rumah sakit. Ini hasil dari balance scorecard dari Rumah Sakit Polda Bengkulu. Yang pertama tentang kinerja perspektif keuangan. Yang pertama dinilai adalah rasio ekonomis. Jika dilihat dari tabel dari rasio ekonomis Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu tahun 2011-2012, tahun 2011 antara rasio ekonomis yaitu pengeluaran institusi, di situ ada 13 miliar ya, sampai anggaran yang ditempatkan sekitar 14 miliar, bla bla, rasio ekonomi dapatkan 94,14%. Tahun 2012 rasio ekonomisnya pengeluaran institusi 20 miliar 484,572,654, anggaran yang ditetapkan sekitar 22,064,770,989. Ini rasio ekonomisnya 92,8%. Penjelasannya adalah rasio ekonomis suatu institusi dikatakan ekonomis apabila diperoleh nilai kurang dari 100%. Dari tabel tersebut dilihat bahwa tidak ada rasio ekonomis yang melebihi anggaran yang ditetapkan. Dengan kata lain, rasio pengeluaran selalu lebih kecil bila dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Makanya rasio ekonomis akan lebih baik di sini. Yang kedua adalah perspektif keuangan yang kedua adalah rasio efisiensi. Silakan dilihat dari tabel tersebut tahun 2011 dan 2012. Penjelasannya adalah rasio efisiensi Rumah Sakit Polda Bengkulu efisien karena kinerja keuangannya institusi efisien apabila kurang dari 100%. Dari tabel di atas dilihat rasio efisiensi di tahun 2011 82,86 dan tahun 2012 85%, sehingga dikatakan biaya yang dikeluarkan rumah sakit untuk memperoleh pendapatan masih efisien. Slide. Yang
yang terakhir untuk perspektif keuangan yang terakhir adalah rasio efektivitas. Silakan dilihat di tabel dengan tahun 2011 dan 2012. Di sini keterangan adalah rasio efektivitas untuk Rumah Sakit Polda Bengkulu di tahun 2011 masih belum efektif, yang jauh dari 100%. Namun rasio efektivitas rumah sakit ini dari tahun ke tahun cenderung menunjukkan arah perbaikan, di mana tahun 2012 rasio efektivitas menjadi 101,59. Jadi kenaikan dari 87,63 menjadi 101,59. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Rumah Sakit Polda Bayangkara sudah efektif dari tahun dan bukti dari tercapai anggaran yang telah dibuat sebelumnya. Slide yang selanjutnya, perspektif tentang pelanggan, atau ini tentang keluarga pasien ataupun pasien sendiri. Ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang berhubungan dengan beberapa pertanyaan yang ada di slide ini. Satu, tentang respon jawaban telepon, tata krama staf di rumah sakit, terus waktu tunggu pelayanan, terus penyambungan telepon yang orang tepat, terus yang selanjutnya tentang pelayanan staf penerima telepon, tentang pelayanan dan penanganan keluhan pasien, waktu penyelesaian keluhan, terus yang ke-8 tentang pemenuhan schedule yang telah disepakati, yang 9 tentang penjelasan diberikan tenaga teknis di lapangan, yang 10 keahlian tenaga teknis dalam menyelesaikan program di lapangan. Ini merupakan kuesioner yang digunakan untuk mengetahui tentang respon dari pelanggan terhadap kinerja di rumah sakit. Dari hasil kuesioner didapatkan nilai indeks kepuasan, pelanggan ya, sekitar, ini salah ketik, indeks kepuasan pelanggan sekitar 1.610, sehingga dari hasil ini menunjukkan bahwa pasien di Rumah Sakit Polda Bayangkara dapat dikatakan sangat puas terhadap kinerja Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu. Karena pasien dikatakan sangat puas karena berada pada interval 1474 sampai 1754. Jadi ini indeks kepuasan pelanggannya cukup termasuk dalam kategori sangat puas. Slide. Yang selanjutnya adalah kinerja perspektif internal bisnis. Di sini yang dinilai dua. Yang pertama tentang jumlah kunjungan rawat jalan. Jika dilihat dari sini, memang dari tahun 2011 ke 2012 terjadi peningkatan pasien, sehingga citra rumah sakit sangat bagus. Dilihat dari kunjungannya yang meningkat. Slide. Yang kedua, jumlah kunjungan rawat inap. Nah, ini dilihatnya dari standar dari Ditjen Bina Yankes. Ini beberapa standar yang dilihat untuk melihat apakah rumah sakit tersebut layak dinilai sebagai rumah sakit yang kompeten atau tidak. Yaitu yang pertama, dilihat dari BOR-nya. BOR-nya adalah bed occupancy ratio, loss-nya adalah average leak of spray. Kalau BOR itu adalah indikasi tempat, indikasi tinggi rendahnya penempatan tempat tidur, itu normalnya 60 sampai 85%. Terus yang kedua average length of stay, yaitu rata-rata lamanya pasien dirawat, itu standar idealnya adalah 6 sampai 9 hari. Terus yang ketiga adalah BTO. BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu periode. Berapa kali dipakai? Normalnya adalah 40 sampai 50 kali. Terus TUI itu adalah turnover interval, yaitu rata-rata hari di mana tempat tidur tidak ditempati. Itu setelah diawali ditempati oleh pasien sebelumnya itu 1 sampai 3 hari. Terus ada GDR, yaitu gross death rate, yaitu angka kematian umum untuk setiap 1.000 penderita yang keluar dari rumah sakit, itu kurang dari 45 pasien yang meninggal per 1.000 pasien keluar. Dan yang NDR adalah net death rate, yaitu angka kematian kurang dari 48 jam setiap 1.000 pasien yang keluar. Itu normalnya kurang dari 25 orang. Ada slide. Silakan slide. Nah, ini hasilnya memang ada yang memang tidak tercapai di 2011 dan 2000 ini. Dilihat dari sini yang angka ALOS dan BTO-nya memang kurang tercapai. Kalau yang angka BOR, terus angka TOI dan GDR dan NDR-nya sudah mencapai. Slide. Untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Clara. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Catur. Selanjutnya yaitu kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama yaitu kepuasan karyawan.
dapat kita lihat dari beberapa pertanyaan yang diajukan, dari beberapa indikator didapati total skor yaitu 1014. Nah, dari hasil penyebaran kuesioner kepada karyawan Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu, diperoleh hasil indeks kepuasan karyawan sebesar 1014. Sehingga dari hasil ini, karyawan Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu dapat dikategorikan puas sebagai karyawan Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu. Karyawan merasa puas karena berada pada interval 853 sampai 1053. Next. Selanjutnya yaitu nilai retensi karyawan Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu. Dapat kita lihat dari tabel. Pada tahun 2011 jumlah karyawan yang keluar yaitu 20 dan jumlah total karyawannya 347. Retensi karyawannya 5,76%. Dan pada tahun 2012 jumlah karyawan yang keluarnya 13, jumlah total karyawannya 363 dan retensi karyawannya 3,58%. Nah, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa presentasi retensi karyawan dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa indikator retensi karyawan ini dari tahun 2011 sampai tahun 2012 semakin membaik. Nah, di tahun 2011 tingkat retensi karyawan rumah sakit Bayangkara Polda Bengkulu ini berada pada tingkat 5,76% dan menjadi 3,58% di tahun 2012. Menurunnya indikator retensi karyawan ini dapat diartikan bahwa tingkat perputaran karyawan semakin membaik. Next. Selanjutnya, produktivitas karyawan Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu. Dapat kita lihat dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa produktivitas karyawan dari tahun ke tahun semakin menunjukkan peningkatan. Di tahun 2011, produktivitas karyawan Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu adalah 415.110 per tahun. Artinya rata-rata satu orang karyawan dapat menghasilkan pendapatan untuk Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu sebesar 41.415.110 selama 1 tahun. Dan menjadi peningkatan pada tahun 2012 sebesar 59.330.207. Dari data ini dapat dilihat bahwa semakin tahun kinerja yang dihasilkan oleh karyawan semakin baik, sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi berupa pendapatan yang semakin tinggi bagi Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu. Next. Nah, dapat kita lihat pada tabel skor penilaian balance scorecard Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu, dari beberapa indikator yang diajukan didapati total skor 8 dan rata-rata skornya 0,57. Next. Total hasil bobot skor Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu adalah 10 dari 14 ukuran kinerja, sehingga rata-rata skor adalah 8/14 atau 0,57. Setelah diperoleh rata-rata skor, langkah selanjutnya adalah membuat skala untuk menilai total skor tersebut, sehingga kinerja Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu ini dapat dikatakan kurang, cukup, atau baik dengan menggunakan skala. Maka dapat diketahui kinerja Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu. Di bawah ini merupakan gambar skala kinerja Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu. Dapat dilihat bahwa skornya berada di 0,57. Next. Nah, setelah membuat skala, selanjutnya adalah menentukan batas area kurang, cukup, dan baik. Skala adalah sebagai berikut. -1 sampai 0 itu kurang, lebih dari 0 sampai 0,50 itu cukup, lebih dari 0,51 sampai 1 itu baik. Nah, dengan demikian, hasil pengukuran kinerja secara keseluruhan dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu terdapat pada daerah yang baik, dengan skor 0,57. Artinya, kinerja Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu sudah baik apabila diukur dengan pendekatan balance scorecard. Next. Nah, baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Untuk teman-teman sekalian, apabila ada yang ingin menambahkan atau bertanya, saya persilahkan.